walafiat sehingga bisa hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita berharap dan kita memohon mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali dengan berdoa. Yang pertama kita perbarui syahadat kita, kemudian kita baca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak sekalian, jadi pada malam hari ini Pak Misbah ini bisa meluangkan waktu untuk hadir di Al-Qudus ini karena sudah beberapa lama nih ditunggu-tunggu Pak. Jadi begitu jamaah ini oleh malaikat ya. Dan alhamdulillah pada malam ini bisa hadir dan sehingga untuk malam ini khusus nanti untuk pengajiannya yaitu mendengarkan tausiah dari Pak Misbah. Jadi kalau setiap harinya kita tadarus dan tausiah sedikit dari Pak Yen, dan malam ini nanti tausiah akan disampaikan oleh Bapak Misbah. Untuk itu waktu kita serahkan sepenuhnya pada Pak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak sekalian, jamaah Firdaus yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini di tengah-tengah pertandingan voli bulu tangkis dan kita tetap tidak tergoda, tetap istiqomah untuk hadir menikmati geblek, nasi kuning dan donat dan kacang serta ada madu. Ini madu insya Allah yang akan madu yang insya Allah tidak akan bikin masalah. Madu asli. Madu yang akan aman kalau kita nikmati. Tambah awalan. Nanti silakan ini karena makanan banyak nanti sambil menikmati, biarkan saya yang bicara. Jadi kalau jadi agak ngomong jadi malah jadi tidak perlu apa namanya Riko, pokoknya haus minum, pengen ngemil, nambah minum ya minum, ada madu mau diminum ya sekarang. Pak Budi kalau mau sambil merokok silahkan, tidak ada larangan untuk merokok, tapi jangan di samping saya ini jelas. Boleh sambungkan ya udah deh. Bapak sekalian, saya kepikiran ketika ngisi di Al-Firdaus itu
karena bisa jadi sebulan sekali, maka saya pikir pertemuannya akan saya buat biar pengajiannya itu runtut, lompat-lompat nanti uang sinau itu kan mesti Pak Azan aja sinau hidup, pondok pesantren sinau hidup, mesti ada programnya dan ada materinya yang mesti akan runtut sehingga tidak terulang-ulang. Saya sengaja membawa buku ini, saya pilih buku ini yang saya pakai untuk ngaji di sini nanti. Pokoknya selama kita bisa ngaji, saya bisa datang, saya akan bawa buku ini. Buku ini kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diberi judul Al-Anwar Al-Muhammadiyah, cahaya-cahaya penabian Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Pada dalam buku ini ada kumpulan hadis-hadis, dan kumpulan hadis ini sebenarnya kumpulan kitab yang sangat masyhur, yang hampir di beberapa masjid, barangkali Pak Azan juga pernah ikut pengajian, namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi, kitab hadis Arba'in. Jadi kalau bapak-bapak sekalian mendengar kitab hadis Arba'in, ini kumpulannya ini. Dan yang memberikan penafsiran, kalau Quran penafsiran, kalau hadis namanya syarah, yang mensyarah. Kalau Quran itu siapa yang menafsirkan, kalau hadis itu istilahnya bukan hadis ditafsirkan, tapi hadis disyarah. Itu untuk membedakan pemaknaan, pengertian dari menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya bawa buku ini, judulnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40. Penjelasan hadis Arba'in. Arba'in itu 40 benar, tapi hadisnya tidak 40, ada 48. Nah, seminggu bisa, sebulan bisa, berarti orang tahun. Batang tahun. Gitu Pak. 18. Iya. Ini 13. Kalau setiap bulan rutin kita. Dan saya berkeyakinan bahwa bapak sekalian yang lebih tua umurnya dari saya pasti pernah mendengar hadis-hadis yang ada dalam buku ini. Maka apa yang nanti akan saya sampaikan, tidak itu sudah didengar, maka itu untuk mengingatkan apa yang sudah pernah dipelajari. Kalau belum, maka itu menjadi ilmu baru yang bisa kita pahami dan kita pelajari dari pesan-pesan Rasulullah SAW. Dan untuk itu jadi dengar dan sudah paham, maka itu untuk menambah, mengingatkan dan memantapkan bahwa pemahaman yang kita pelajari itu sesuai dan benar seperti apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Maka Pak Sus dan Pak Bowo dan Bapak yang lainnya, Pak Zen, nanti setiap pertemuan saya akan bawa buku ini untuk mengaji sama-sama hadis-hadis Rasulullah SAW yang tertuang dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, yang merupakan penjelasan dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kenapa dikatakan Arba'in An-Nawawi? An-Nawawi itu yang menulis buku, yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut, yang belum disyarah oleh, Masya Allah, banyak sekali ulama-ulama yang sekarang ini, termasuk ulama yang masih hidup. Beliau adalah alumnus Jamiatul Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kairo, tempat saya kuliah. Dan disitu beliau sudah menjadi imam dan khatib di sebuah masjid di kota Kairo. Dan beliau menulis buku ini. Dan saya baca bukunya bagus, ringkas, tapi insya Allah dalam di sini. Oke, saya mulai ya. Kita akan mulai pelajaran, mulai menggunakan buku ini. Kita mulai dari hadis yang pertama, Al-Hadis Al-Awwal, hadis yang pertama, yang judul tentang Al-A'malu Binniyat, bahwa amal perbuatan tergantung. Hadisnya apa? Hadisnya masyhur, dan ini hampir seluruh kitab hadis mesti diawali dengan hadis ini, karena dari sini nanti akan muncul penjelasan tentang yang terkait dengan niat. Hadisnya berbunyi bagaimana? An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal-amal kita, amal-amal perbuatan, nanti apa penjelasan amal nanti akan dijelaskan, binniyati tergantung niatnya. Wa innama, dan bahwasanya likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa saja yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan dicatat karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa saja yang niat hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapat, aw imra'atin yankihuha, atau karena tujuan perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan dicatat sesuai apa yang diniati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim itu seluruh ulama sedunia mengakui hadis terbaik yang paling sahih itu pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, dan imam-imam yang lain. Tapi yang nomor 1, 2, kalau sudah disebutkan hadis Bukhari dan Muslim, itu sudah menunjukkan bahwa hadisnya itu otentik. Karena ulama hadis itu ketika akan menilai hadis itu, para ulama hadis itu mengoreksi satu persatu orang yang meriwayatkan sampai Rasulullah. Jadi sebelum sampai Pak Sus, lewat saya, lewat Pak Bowo, lewat Pak Joko, lewat Pak Edi, lewat Pak Edi juga, lewat Pak Ilman, lewat Pak Adilan, Pak Tekno, Pak Kartum, Pak Baryono, Pak Zazen, dan Pak Mas. Itu ulama hadis itu ketika mau mencari satu hadis itu ditakoni, Pak Mardi ini pripun? Nah, Pak Mardi itu ada satu cacat, maka hadisnya itu tekan oleh Rasulullah itu mesti cacat. Dan kecacatannya itu luar biasa. Sampai nopo, kalau Pak Mardi itu ngapusi kucing, pas dikeipangan itu sudah dianggap cacat, akhlaknya nggak bagus. Sampai segitunya, karena begitu. Maka jangan sampai hadis Rasulullah SAW itu ada yang salah, yang sampai ke telinga perawi yang meriwayatkan. Baik, saya lanjutkan. Sebelum kita bicara ke makna hadisnya, Syekh Hisham Kamil ini sangat membantu kita untuk mengenal siapa yang meriwayatkan hadis. Kan di awal tadi saya katakan an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Siapa itu Amirul Mukminin itu? Ternyata oleh beliau langsung dibahas si Amirul Mukminin itu siapa. Ternyata Amirul Mukminin itu adalah siapa? Huwa Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz bin Rabbah bin Qirad bin Razah bin Adi. Jenenge Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz bin Rabbah bin Qirad bin Razah bin Adi. Jadi orang Arab itu nek napa niku nasab itu minimal Misbah, saya bapak saya namanya Yusron, bapak saya namanya Salman. Banglo pun
Pak Bowo kenal lima hari ngoten. Lali. Itu sing kalingan. Niku wong Arab niku wajib Kalau 4 kemudian 4 alhamdulillah. Minimal 4 atau 5. Oke, Empat kilo. tapi jadi jadi dibujuk terus apa namanya seamat sulur terus bapak Soekardi musuh apa ya? Jenengan putrane Pak 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 Soekardi putrane Bau Sonto Pak Bausoto putrane pokoknya Mbak Simo Singo putrane ayah itu Bapak Utang. Luar biasa. Karena kumpulan tra itu di Jawa kan sangat kental kan cerita itu Mas. soalnya makamnya masih ada semua. Oh, ngoten. Masih terawat. Sayang bersihan. Di sini masih Projo. di sini. Satu kasihan yang lihat kuburan di sini ya. Tidak ada yang ngapain Pak? enggak ada. Sudah bikin enggak? Pantes. Kalau kuburannya kono sing rene Pak. Pokoke sak kosonge digethuk gitu. Nah, hadis ini diriwayatkan dari siapa? Umar bin Khattab. Anaknya Nufail, anaknya Abdul Izza, anaknya Rabbah, anaknya Kirot. Umar itu anaknya Khattab. Khattab itu anaknya Nufail. Nufail itu anaknya Abdul Izza. Abdul Izza itu anaknya Rabbah. Rabbah itu anaknya Kirot. Kirot itu anaknya Rozah. Rozah itu anaknya Adi. Sirolu, Fat, Mau, Begitu turunan yang gitu. Makanya orang Arab itu sih Hadrami dan Hadrami betul-betul. Karena Hadrami itu punya adat kalau mereka ingin terus bersambung sanadnya itu kalau nikah tidak mungkin keluar dari bersama Arab. Nah, harus keluar pedot, wis rampung. Wis ra dibadu karo wong liyane sedulur iki angkat dulu. Kayak mereka Putus hubungan. sudah putus hubungan. Ya wis, nanti mau Hadromi, ora itu Hadromiat sing itu Oh, Indonesia. Hadromiat orang Indonesia Pak. Orang turunan Arab itu kalau dia nggak nikah dengan perempuan atau laki-laki yang turunan Arab itu habis. Sama sing lanang kok juga nikah harus wong Arab, yang Hadromiat atau wong Arab jadi Indonesia yang turunan Arab mandek. Tapi itu ya masing-masing untuk menjaga keturunan. Abu Bakar itu lahir di mana? Mauliduhu dilahirkan di Mekah. Setelah Ka'bah diserang, 13 tahun setelah Ka'bah diserang oleh Abraha. Kelahirannya itu. Di salah satu asyara aman pada amil fil. Setelah 13 tahun penyerangan itu Umar bin Khattab lahir. Kapan beliau Islam? Umar bin Khattab Islam di tahun ke-6. Jadi Nabi tahun ini diangkat jadi Nabi 2029. Umar bin Khattab masuk Islam. Dan umurnya saat itu 26 tahun. Ada yang mengatakan 27 tahun. Dan beliau menjadi mu'allaf nomor 41. Jadi sebelum Umar bin Khattab itu Islam sudah ada 40 laki-laki muslim dan 11 perempuan. Berarti 51. Dia nomor ke-51. Dan keislamannya Umar bin Khattab itu terasa memang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhu nasran wa 'izzatan lil muslimin. Karena keislaman Umar bin Khattab itu menjadi kemenangan dan kemuliaan orang-orang Islam saat itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma 'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dan nanti Umar bin Abdul Aziz. Kan ketika zaman Umar bin Abdul Aziz kan luar biasa majunya Islam. Dan yang lebih luar biasanya apa?
wa huwa awwalu man asyhara islamahu fi wadhin nahari indal Ka'bah. Jadi ketika Nabi dan sahabat-sahabat itu Islam, tidak ada yang ngomong, diam-diam semua. Tapi ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, awwalu man adhara islamahu fil Ka'bah. Dia satu orang yang pertama mengikrarkan keislamannya di depan Ka'bah. Karena kalau orang dulu ketahuan Islam, mati, dihajar. Tapi ketika Umar masuk Islam, wa huwa awwalu man asyhara islamahu amama Ka'bah. Dia orang pertama mengaku di depan Ka'bah, saya telah menjadi seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semua orang musyrikin saat itu tidak ada satupun yang berani dengan namanya Umar bin Khattab. Makanya kan filmnya Ramadan mesti ngetuni. Gitu, Umar bin Khattab. Men Ramadan bagi dari syukur saat dulu sahur biasanya itu malam biasanya itu filmnya. Dan memang Islam Umar bin Khattab ini luar biasa. Sampai Nabi mengatakan asyaitanu yafirru minhu. Setan itu lari. Ada sing mlayu nek to. Begitu nang kuburan kok dijune. Wah, gembira to. Lah Umar liwat setan ngerti melengos. Karena begitu berani dan tegasnya Umar bin Khattab. Bagaimana peran Umar ketika dia masuk Islam? Yang pertama, beliau mengikuti semua perang yang diikuti Rasulullah SAW. Wa anfaqa nisfa malihi, dan beliau menginfakkan sebagian harta kekayaannya litajhizil mujahidin fi sabilillah, untuk berperang, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau menjadi khalifah yang kedua setelah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar, Umar. Di masa Umarnya banyak kemajuan Islam. Wal khalifah ats-tsani, beliau ada khalifah yang kedua. Wa awwalu man luqiba bi amiril mukminin. Dialah orang yang pertama diberi gelar Amirul Mukminin. Kalau ketika Abu Bakar belum ada gelar apapun. Tapi ketika Umar bin Khattab naik, saat itu muncul gelar Amirul Mukminin. Nah, ini yang kalian lagi, awwalu man ansha'a syurtah, orang yang pertama membentuk korps polisi. Jadi dulu itu belum ada, tapi ide Umar saat itu ini harus dibentuk di tim keamanan. Kalau enggak, nanti yang menjaga Ka'bah, menjaga Rasulullah atau menjaga pemimpin itu tidak ada. Maka beliau membentuk asyurtah, polisi. Wa ja'ala rawatiba lil jais. Yang kedua juga bagus beliau. Membuat apa? Gaji. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab itu mulai dibuat apa? Ar-rawatib lil jais, gaji untuk tentara. Yang itu zaman Rasulullah SAW belum ada. Dan beliau juga apa? Awwalu man katabat tarikh al-hijri. Beliau yang membuat kalender hijriah pertama kali. Jadi sampai sekarang sudah ada kalender hijriah itu yang membuat pertama kali adalah Umar bin Khattab. Dan apa? Wa awwalu man ansha'a diwan wal waqaf. Dan orang yang pertama kali membentuk apa? Bendahara. Jadi ini BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. Ini benda ada korupsi. Ada di 343 triliun di orang kebuka, wah. Rasa kampanye dari kampanye itu. Dan beliau orang yang pertama kali membuka negeri Syam dan membangun lebih dari 1000 masjid, dan orang yang khalifah yang pertama kali membuka Baitul Maqdis. Apa itu? Masjidil Aqsa. Wa shalla fihi, dan dia salat di dalam. Anu kan dikuasai saya itu dikuasai, saya lupa. Beliau Umar bin Khattab direbut dan dikuasai oleh kaum muslim. Dan putri beliau dinikahi oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang namanya Hafsah. Salah satu istri Rasulullah SAW mengatakan Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab. Bagaimana sifat beliau? Syadidun fil haq wa laqaba bil faruq. Beliau sangat tegas sampai kemudian diberi gelar diberi julukan Al-Faruq. Al-Faruq artinya orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang hak, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Karena suatu hari Rasulullah Umar ini dikasih kiriman geblek lah. Ditakoni sing gawa sapa? Tadi dia dapat dari mana? Tidak tahu. No, Pak, dimuntahkan. Saking beliau itu hati-hati. Dewi kan Pak Bowo yakin karena kena mau ning dalan gasak oleh sahabat yakin. Tapi itu untuk mengukur sebegitunya Umar bin Khattab itu menjaga sangat hati-hati dengan apa yang masuk dalam perut. Tapi saya yakin kita yang di sini yakin ya tuku to, Pak. Orang yakin ya jamu ya mungkin ra nyolong. Harapan kok bisa, Pak. Jadi yang kita makan, ya Pak Azan mungkin ya ra Pak Azan. Bukan sisa rujak tadi. Rujak itu ya. Rujak. Jadi kalau yang kita makan insyaallah semua halal. Itu hanya sesampainya hanya untuk sebegitunya Umar itu menjaga dan hati-hati dengan apa yang masuk dalam. Kapan beliau wafat? Beliau wafat umurnya 63 tahun, sama dengan Nabi. Teman wafatnya yang ini agak mengenaskan. Kenapa? Ta'anahu Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau ditikam oleh orang munafik, orang Majusi yang namanya Abu Lu'lu'ah. Yang apa? Yusolli ma'ahu, yang sholat bersama beliau, sholat subuh. Dan beliau ditikam ketika di rakaat yang pertama. Dalam kisah itu beliau enggak berhenti sholat, tetap sampai rampung. Baru langsung ambruk, luar biasa. Inilah haji apa? Mungkin pengajiannya Ustaz Talqis kan tentang orang munafik. Orang munafik kan tidak bisa terlihat. Dan dia sholat sama dengan sahabat yang lain di rakaat yang pertama. Ketika sudah takbir Allahu Akbar baca Al-Fatihah langsung ditusuk, ditikam. Untuk dalam riwayat itu dikatakan tikamnya itu tidak hanya sekali, 13 musibah. Dan dia tetap sholat sampai selesai. Ini jadi juga menunjukkan begitu luar biasanya fisik beliau. Nah, dia kena samurai itu betul berat. Ada sahabat saya tuh mak dengan jempol. Wah, prai itu ada sholat. Terbuk raiso, dijepit ya angel, pas pokoknya beliau ditusuk 13 kali. Dan sebagai penghormatan untuk beliau, wa mata ba'daha fi salasati ayyam. Dan meninggal itu tidak hari itu, 3 hari kemudian baru meninggal. Itu pasti sudah diobati berbagai macam, tapi mungkin karena zaman dulu, jadi kedokteran belum secanggih sekarang, maka beliau meninggal setelah 3 hari ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, namanya Abu Lu'lu'ah, yang menusuk Umar bin Khattab di rakaat pertama saat beliau sholat subuh di Madinah, mengimami sholat subuh di Madinah. Wa dufina bil hujratin nabawiyah asy-syarifah, dan beliau dimakamkan di samping kuburan Nabi. Yang umrah kuburan kalau di samping raudhah kan ada kuburan Nabi, terus kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar bin Khattab. Bertiga. Ali Utsman dikuburkan di mana? Utsman dikuburkan di Baqi. Kuburan Baqi, Pak. Sing ngajeng Masjid Nabawi, ada kuburan Baqi namanya. Utsman bin Affan dikuburkan di situ. Tapi semua penjaga kubur itu kunceni. Ketika ditanya mana kuburan Utsman, ada di sebelah sana. Pas ditekani orang tulisannya lah. Yang mana? Pokoknya di situ. Mereka sengaja
Bukan. Karena apa? Biar tidak ibu lemai, terus macam-macam. Itu Pak, simpen nanti umroh itu melihat benar bagaimana polisi menjaga depan kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar. Ini yang buat dicoba Pak. Yakin ini loh. Ambrol ini. Betul Pak. Mau sama nake wong pengen delok. Bahkan saya diceritain teman saya yang di Saudi itu hampir kadang setiap tahun tuh berapa kali itu penjaga Masjid Nabawi itu kumpulkan kertas. Oh Indonesia yono ya, melempar tulisan, dikumpulkan kan ketok tulisan bahasa Indonesia. Kita kalau mahasiswa Indonesia tulisan bahasa Indonesia. Ini min aina, dari mana dapat? Ya Syekh, saya dapatkan di dalam selipanku itu kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya mencari barokah yang padahal tidak perlu harus seperti itu. Makanya kuburan Utsman itu tidak ditunjukkan karena dikhawatirkan seperti itu. Aku bolak-balik sawang sak ini. Saya tuh pernah ada jamaah, saya pernah umrah itu, untung bukan rombongan saya. Jadi satu pesawat, enggak satu pesawat itu mungkin so telat mulai. Ada jamaah yang bawa batu, Pak. Batu diambil dari mana? Waktu biasa Pak, aku mending Pak itu saya waktu biasa yang diambil dari mana? Dari mana itu? Arafah Pak. Panjang Arafah Jabal Rahmah itu. Waktu Pak dikumpul ke arah pasir. Apa di ekstrian ketok nih. Wah, dibongkar. Hampir 2 jam itu diinterogasi gara-gara membawa batu dan pasir yang itu dari Arafah. Ya mesti kan nggak mungkin kalau tidak ada tujuan untuk khurafat Pak. Itu yang sangat-sangat marah sekali kalau ada jamaah yang melakukan seperti itu. Umar bin Khattab dimakamkan di samping kuburan Abu Bakar dan satu komplek dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ningali ada Masjid Nabawi, nanti ada kubah hijau, itulah di bawahnya kuburan Rasulullah dan para sahabat. Puting otak tengar, itulah Nabi dan 2 sahabat tercintanya yang dikubur dalam satu. Dulu itulah rumah beliau, rumah Nabi di situ. Kayak Nabi nih. Nah, sahabat itu ditikahkan langsung undang Aisyah, sisirin rambut saya hati-hati lepoknya wong jajar rumah. Nah, sekarang sudah ditutup dan dijadikan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenalan siapa yang meriwayatkan hadis ini. Jadi orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mendengar langsung Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik. Satu persatu kita belajar. Monggo Pak dirahapi loh. Guys. Biar saya bicara aja. Iya, terima kasih Pak. Nah, An Amirul Mukminin tadi sudah jelaskan siapa itu Amirul Mukminin. Abi Hafs. Apa maksudnya Abi Hafs? Ternyata adalah julukan juga untuk Umar bin Khattab. Abu Hafs itu artinya apa? Al-Asad. Apa itu Asad? Singa. Makanya Umar bin Khattab itu juga dijuluki Al-Faruq, juga dijuluki singa padang pasir. Walaupun beliau maju, nah ketika beliau itu mau hijrah, dia di depan Ka'bah mengacungkan pedang. Saya mau hijrah menyusul Rasulullah. Siapa yang ingin jadi janda, dan tidak melihat hari esok, silahkan hadang perjalanan saya. Ditantang tengah Ka'bah, di tengah orang-orang yang lagi pada itu. Kan Ka'bah saat itu sebelum Nabi balik dari Madinah ke Mekah kan masih banyak berhala itu. Di situ Umar bin Khattab, sebab saya pengen jadi rondo, saya rasa delok sesuk meneh, wes siap silahkan hadang perjalanan saya. Ora Pak.
Karena ketika Umar itu masuk Islam, kaum musyrikin itu langsung lemes. Waduh, sambian balik kanan bubar jalan gitu. Dan bokeng. Maka dia disebut dengan Abu Hafs atau Al-Asad, singa padan. Dia mengatakan innamal a'malu, a'mal maksudnya apa yang dimaksud dengan al-a'mal, yaitu jam'u amalin wa huwa harakatul badan wa tadkhulu fiha al-aqwal. Yang dimaksud dengan a'mal dalam ayat hadis tadi, yang dimaksud dengan a'mal, kata a'mal, innamal a'malu, maksudnya adalah semua gerakan tubuh kita, termasuk ucapan kita. Jadi semua gerakan tubuh kita dan ucapan kita binniyati. Apa yang sesuai dengan an-niyat? Jam'un niyatin wa hiya fil lughati al-qasd. Yang dimaksud dengan niat adalah tujuan. Innamal a'malu, seluruh gerakan badan kita, perilaku kita, tindak tanduk kita dan perkataan kita binniyati, tergantung dengan tujuan kita melakukan itu dan mengatakan kalimat ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang itu baik laki-laki atau perempuan ma nawa, tergantung apa yang dia niatkan, dia inginkan, yang dia maksudkan. Maka dia dikatakan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Karena hadis ini terkait dengan hijrah Nabi dan sahabat yang ingin hijrah. Karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan catat itu sebagai amal soleh karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya karena dunia, karena untuk mencari kebahagiaan dunia, tak mencari. Kan ketika orang hijrah itu kan dia meninggalkan harta kekayaannya, Pak, gitu. Kita dari ke Jawa hijrah ke Purworejo, kan boten dibetok apa yang dalam rumah, kan repot perjalanan jauh. Maka ada yang orangnya itu hijrah karena tujuan Allah, terus ikhlas tadinya. Tapi ada yang muka-muka dan konon untuk omahnya. Ya ada gitu. Maka kalau di sini malah lebih spesifik. Kamangkana hijratuhu li imra'atin, karena untuk tujuan. Kan bojone urungi belum Islam, hanya dia yang Islam. Terus dia pergi ke Madinah, muka-muka dan konon ketemu dengan Mbak Ayu. Nanti kaitannya dengan itu. Maka hadis ini bahwasanya rahimahullah, hadis ini jami'un li qawaidil ilmi, menjadi dasar kaidah keilmuan. Fala amala illa biniyatin, tidak ada perbuatan atau amal illa biniyatin. Maka fala sholata illa biniyatin, maka tidak ada sholat illa biniyatin, tanpa diniat. Harus niat, walaupun tidak harus dengan bahasa Arab. Dan Rasulullah SAW pun juga ingin memudahkan kita, maka tidak pernah mengajarkan niat sholat, tidak pernah mengajarkan niat puasa, tidak pernah mengajarkan niat berzakat, tidak ada mengajarkan niat untuk berkorban. Tidak ada niat khusus, karena Rasul ingin bahwa Islam itu tidak sulit, mudah. Asal orang dari rumah azan maghrib mangkat, mesti niatnya sholat. Padahal itu mau azan maghrib mau niatnya subuh. Nah, jadi ketika itu sudah termasuk niat. Maka ketika kita takbir itu tanpa kita harus mengucapkan saya niat sholat maghrib, itu usolli atau nawaitu dan sebagainya, cukup, tidak perlu. Karena kan ada kan orang yang sampai niat dengan gerakan itu harus sama. Terputus satu kali. Berarti kan ada orang yang seperti jadi antara niat
hati gerakanmu harus bareng katanya. Rasul tidak ingin itu. Ketika orang datang ke masjid di waktu maghrib, pasti dia akan niat sholat maghrib. Di depan dia ketika takbir, itu akan niat sholat. Masuk pertama kali belum qomat, mungkin sholat maghrib, gitu Pak. Masuk, oh dia mau tahiyatul masjid atau mau qobliyah maghrib, itu tinggal takbir, karena pasti itu bukan sholat maghrib. Ketika qomat diumandangkan oleh Pak Bowo atau Pak Sukar ataupun Pak Pri atau Pak Tri, maka itulah kita mesti akan sudah otomatis kita akan sholat maghrib. Karena itu sudah dihitung niat. Maka dikatakan di sini hadhihi niyatu mahalluhal qalbu. Maka niat ini tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Maka ketika di hati sudah terbetik saya mau sholat maghrib, itu sudah terhitung ini. Ketika datang bulan Ramadan terbetik sholat puasa Ramadan sudah cukup. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Ketika datang bulan Ramadan hari pertama, terus niat bismillah saya niat 30 hari. Wih, itu sudah dianggap cukup. Kalau ada yang gunakan perbaris setiap mau besok habis tarawih, saya sama qadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadhi sanati imanan waqti sabanillahi ta'ala. Itu kalau mau dibaca sendiri monggo. Tapi yang itu bukan. Kalau itu untuk sendiri tidak masalah. Dan yang harus dipastikan adalah itu bukan niat yang diajarkan Nabi. Kalau dengan mau niat pakai itu boleh, tidak masalah. Tapi jangan pernah menisbahkan, menganggap bahwa itu adalah niat yang diajarkan Kanjeng Nabi. Itu aja. Saya pernah mengucapkan itu, ditanya di sini, dari mana kamu dapat kalimat itu? Waduh, dari Indonesia, saya bilang gitu aja. Dari mana di Indonesia? Pokoknya biasa fi adatina setelah salat tarawih biasa kita mengucapkan itu. Selama kamu tidak mendasarkan menganggap itu adalah tuntunan Nabi, ajaran Nabi, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah meyakini dan harus membaca itu yang tidak benar. Makanya kalau malam itu enggak nawai dia enggak apa-apa. Kalau sudah niat kita akan besok mesti akan ajeng puasa toh Pak. Nah hari kedua, masa baca ajeng puasa, batal, enggak mungkin gitu. Semua mesti akan niat untuk berpuasa. Maka ketika itulah sudah dianggap kita berniat, walaupun hanya diucap. Memang karena niat ada dalam hati. Wan niyatu hiya allati tadullu 'ala al-ikhlasi aw ghairi. Wa hiya allati taj'alul 'adah ibadah. Niat inilah yang menunjukkan keikhlasan kita dalam beribadah. Sudah sakuar wajib sholat udah. Mau aku harus sholat kan tidak perlu. Aku puasa, saya zakat, tidak perlu. Kan apa? Di hati, untuk menunjukkan sejauh mana keikhlasan kita dalam beribadah. Kan di sini katakan wan niyatul lati taj'alul 'adah ibadah. Niat inilah yang menjadikan kebiasaan, hal yang biasa itu menjadi ibadah. Nyapu itu kan biasa Pak. Tapi kalau saya niat ya Allah, moga-moga saya bersihkan ini, semoga tempat ini menjadi nyaman untuk diduduki orang. Tadi ini bismillah saya nyapu, semoga yang duduk nanti tidak ada yang batuk, yang duduk sini nyaman. Diniati karena Allah, bismillah, itu menjadi nilai ibadah Pak. Walaupun itu menjadi apa namanya, rutinitas kita nyapu, gitu. Apa sih biasa-biasa, ngetoi pohon pang. Bismillah, moga-moga dengan saya ngetoi ini orang di jalan dan orang ganggu. Selama itu perbuatan yang biasa, adat kebiasaan kita, rutinitas kita, tapi diniati untuk Allah, niat karena Allah, maka itu akan dihitung sebagai ibadah. Contoh, di sini contoh kawan, fanahnu contohnya, jika hari itu panas,
dan bulan hari Jumat hari itu, besok Jumat itu panas. Terus kita mandi dengan niat untuk sholat Jumat. Mandi, kalau saya akan mandi, moga-moga dengan mandi semoga sholat Jumat saya menjadi lebih semangat, segar dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Fayahsulut thawab, wayahsulut tandif, wayahsulut tabrid. Orang yang tadi mandi di hawa yang sedang panas tadi untuk niat sholat Jumat, kalau diniati untuk ibadah tadi, dia akan mendapat 3 pahala. 1 pahala dia akan ke masjid, 2 pahala dia membersihkan badan, 3 pahala apa? Mendinginkan badan. Asal diniati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Bi khilafi man yaghtasala li anna al-jawharun faqat fala thawaba lahu. Sebaliknya kalau hanya mandi karena panas adus tanpa ada niat untuk ibadah yang lain, hanya ingin mendinginkan badan, fala thawaba lahu, maka dia tidak mendapat pahala. Niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu biniat, tergantung dengan niatnya. Maksudnya bima yaksudul insan, untuk apa dia melakukan perbuatan itu. Wa inna malikul limri'in manawa, dan seseorang itu akan dibalas sesuai apa yang diniatkan. Yuthabul insanu biniyatihi, seseorang itu akan diberi pahala tergantung pada niatnya. Khairan fa khairan, jika niatnya baik maka dia akan mendapat kebaikan. Au syarran fa syarrun, kalau dia niat berbuat buruk, syarrun, maka dia akan mendapat dosa. Ya, ini yang luar biasanya Islam itu. Idza nawal insanu khairan, jika seseorang itu berniat berbuat baik, walam yaf'al, dan belum sempat melakukan. Contohnya, nanti malam saya mau sholat malam, mau tahajud, tapi apa? Terdas dengan subuh. Asabahullahu ta'ala min fadlihi niyyati shalah. Allah menghargai niat, yaitu dengan pahala yang besar. Kalau nggak jadi sholat, Pak, jadi sholat, dia dapat niat sholat, dia mendapat pahala sholat. Tapi dia nggak jadi sholat, kebablasan tidur, dia dapat pahala niat. Makanya sebelum tidur niat, Pak, niat subuh. Bang gue saya tangi bengi, walaupun tangi di turun mana, harus diniat itu. Tapi sebaliknya ini keluarganya Islam. Wa idza hamma bi sayyi'atin, kalau dia berniat berbuat tidak baik, walam yaf'alha makhafatan lillah, dan dia tidak jadi melakukan karena takut kepada Allah, jazahullahu anha ats-tsawab al-'azim. Karena dia tidak jadi melakukan keburukan, Allah balas dengan pahala yang banyak. Niat Arab Malik orang situ karena takut pada Allah dapat pahala. Niat Malik berarti jadi apa? Niat saja itu sudah dihitung kebaikan. Maka perbanyak niat berbuat baik, paling tidak niat rasido itu pahala. Itu sudah pahala niat. Ini jangan niat buruk, Pak. Kadang niat buruk itu jarang berubah, tidak jadi, berarti kelakon. Maka barang siapa niatnya karena Allah dan Rasulnya, barang siapa bermaksud untuk berpindah, ini kan kaitannya dengan hijrah tadi. Barang siapa hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah, maka Allah akan ridho dan akan memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Karena apa? Qubilat minhu li sidqi niyyatihi wa amalin shalih. Karena Allah akan membalas karena apa? Allah sangat menghargai kejujuran dan ketulusan niatnya ketika dia hijrah. Tapi sebaliknya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha imratin yankihuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari dan perempuan yang ingin dinikahinya, ternyata ada, Pak. Dan ini
salah satu sebab sebab munculnya hadis ini karena apa? Ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah karena min ajli imra'atin, karena untuk tujuan cari istri. Cewek kami hijrah doya Pak, namanya Ummu Qais perempuannya itu. Walam takun lillahi wala rasulihi, dan dia laki-laki itu tidak niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi wedok kan yang hijrah doya. Maka apa? Fala thawabalahu, maka laki-laki tadi tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini malah disebut atau dikenal oleh para sahabat dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena perempuan yang bernama Ummu Qais. Kalau yang membunuh Umar bin Khattab namanya Abu Lu'lu'ah. Kalau yang laki-laki ini tidak sebutkan namanya, kumpulan sebutkan dari Pak Bowo. Laki-laki tidak disebutkan namanya, tapi perempuannya yang disebutkan namanya Ummu Qais. Jadi laki-laki tadi itu ngejar ke Madinah, pengen hijrah bareng Nabi, bukan karena pengen bareng Nabi, tapi maunya wadon itu jenenge Ummu Qais. Andai kata Nabi, lau hajar nawallah wa rasul, andai kata dia niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian di sana dia menikah, malah dapat loro-loronya. Tapi karena dia hanya niat ingin ngejar cewek itu, dia nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang dapat perempuannya. Tapi dia tidak mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Bapak rahimahullah apa yang bisa kita pelajari dari hadis yang pertama tadi, bahwa la amala illa binniyatin, tidak ada amalan kecuali harus dengan niat. Fa ahsin niyataka, maka perbaiki selalu niatmu, litahsula ala thawabi minallah, agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah an-niyatu hiyallati tufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Niat inilah yang membedakan antara ibadah dengan rutinitas biasa. Rutinitas biasa akan bernilai ibadah ketika kita niati karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita kerjakan, mari selalu kita niati bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan begitu maka yang tadinya rutinitas belaka akan berubah menjadi ibadah dan akan dinilai berpahala. Yang ketiga, pelajaran ketiga adalah barang siapa amal perbuatan itu khalisatan lillah, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, famaqbulatun, maka Allah akan menerima amalan itu. Tapi sebaliknya, wa man kanat a'maluhu ria'an nas fala tuqbal. Tapi kalau ada orang beramal buat karena ingin dilihat orang, didengar orang, dipuja-puja orang, maka fala tuqbal, dia tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manusia dia diterima, diakui, diagung-agungkan, dipercaya, dianggap ustaz dan sebagainya. Dari mata Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pelajaran yang bisa kita ambil adalah alal insani ayusliha qalbahu wa yankihi minassu. Setiap orang hendaknya selalu menjaga kebersihan hatinya. Agar apa? Agar perbuatannya itu selalu didasari pada niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasa rahimahullah materi kita atau pelajaran pertama kita untuk hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang niat. Semua amal perbuatan kita tergantung niat kita. Niat kita karena Allah, Allah akan ridho. Kalau niat bukan karena Allah, Allah pun tidak ridho. Mengatakan yang sangat kula aturaken, mohon maaf bila kurang berkenan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi Bapak sekalian, mungkin nanti kalau ada yang mau tanya nanti dipersilahkan. Jadi materi kita yang pertama nih di Jumat tanggal 24 Agustus ini yaitu berkaitan dengan niat. Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya.
yang tahu hanya diri sendiri dan Allah ya Pak. Betul. Jadi saya Sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sholat subuh itu kan sama duanya, gitu. Sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh kan sama 2 rakaat. Maka sholat tadi semua harus diawali dengan niat. Ya. Maka dengan ketika datang ke masjid, mau sholat qobliyah subuh atau mau sholat tahiyatul masjid, itu harus salah satu dipilih. Yang nggak boleh adalah dua-duanya bareng, tahiyatul masjid kali qobliyah. Ada harus salah satu. Walaupun tidak harus dicuakan, tapi dalam hati kita, wah qobliyah apa? Tahiyatul masjid sila. Ya kita itu dengan tahiyatul masjid. Nanti kalau masih ada waktu, atik lagi, bismillah. Berarti qobliyah. Kalau udah komat, udah otomatis Pak. Tanpa kita harus bilang mau sholat subuh, pasti kita akan sholat subuh. Maka apa yang terbersih dalam hati kita, itu yang kita niati. Jadi apa namanya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala